Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PKBM Rawajine. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihda Mahfala Putri. Saya dari KKN 50 UIN Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 mengenai narasi literasi modul tema 16. Memasuki materi unit yang pertama, yaitu narasi membangun pengetahuan. Yang pertama ada teks narasi. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tapi bisa juga hanya khayalan saja. Pada umumnya, karangan atau teks narasi diciptakan dengan tujuan menghibur pembacanya dengan pengalaman estetis melalui kisah dan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Fiksi merupakan cerita yang bersifat khayalan, rekayasa, contohnya itu seperti fabel, hikayat, dongeng. Dan non-fiksi yaitu cerita yang bersifat sebenarnya atau yang bersifat fakta, contohnya yaitu seperti biografi, sejarah, autobiografi. Selanjutnya yang B yaitu ciri-ciri teks narasi. Sebuah teks dapat dikatakan sebagai suatu karangan narasi apabila memenuhi ciri-ciri atau kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Yang kelima, terdapat unsur rangkaian waktu dan informasi. Yang keenam, menonjolkan unsur tindakan dan perbuatan. Yang ketujuh, terdapat latar suasana, tempat, dan waktu. Yang kedelapan, mempunyai tokoh dan perwatakan yang jelas. Serta yang kesembilan, yaitu memakai urutan waktu dan tempat yang saling berhubungan. Selanjutnya yang C, yaitu mengenai unsur kebahasan teks narasi. Adapun unsur kebahasan yang dimiliki teks narasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Metafora disebut juga sebagai gaya bahasa atau majas perbandingan. Biasanya metafora digunakan untuk memperjelas atau membuat teks narasi terlihat lebih menarik. Contohnya yaitu ada Raja Siang, Raja Malam, dan Tulang Punggung. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, maupun kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya yaitu saya makan sebuah jeruk. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya Momo jatuh. Yang ketiga yaitu menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Tentunya, penggunaan kata benda, sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang disampaikan dalam teks narasi. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Agar pembaca tidak bingung, biasanya penulis cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya, pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Selanjutnya yang D yaitu ada jenis teks narasi. Ada beberapa jenis teks narasi. Yang pertama yaitu ada narasi informatif. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya yaitu ada Perang Surabaya.
Yang kedua yaitu ada narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Ceritanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Contohnya yaitu ada pertarungan di pagi buta. Selanjutnya yaitu ada narasi sugestif. Narasi sugestif menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Contohnya, apa yang ditanam itu yang dituai. Yang keempat yaitu ada narasi ekspositorik. Narasi ekspositorik adalah sebuah narasi yang bertujuan untuk memberikan secara akurat tentang informasi suatu peristiwa untuk memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Dalam narasi ekspositori ini, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data nyata atau sesuai dengan fakta. Pelakunya dalam narasi ekspositorik ini biasanya hanya satu orang. Pelaku tersebut diceritakan tentang masa kecil sampai sekarang atau sampai akhir hidupnya. Adapun ciri-ciri dari teks narasi ekspositorik yaitu yang pertama, bertujuan menjelaskan sebuah persoalan atau informasi baru kepada pembaca. Yang kedua, hanya bersifat memberi informasi tanpa bertujuan mempengaruhi pikiran pembaca. Pengaruh keputusan akhir pembaca dikembalikan lagi kepada pembaca itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengandung data dan informasi yang benar dan valid untuk kemudian dijabarkan menjadi cerita yang lebih rinci. Selanjutnya yang E yaitu ada struktur teks narasi. Struktur teks narasi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada orientasi. Pada bagian ini, penulis dituntut untuk mengawali ceritanya dengan mengenalkan satu atau beberapa tokoh serta latar tempatnya. Di bagian inilah diperkenalkan tentang di mana dan kapan peristiwa terjadi serta siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Bagian orientasi ini biasanya menggunakan kata-kata magis yang mengundang penasaran. Pembaca seperti dikejutkan dengan kalimat yang memancing keinginan untuk terus membaca. Tidak heran jika penulis karangan narasi menjadikan bagian orientasi sebagai make up yang akan menarik pembaca. Jadi pada bagian awal ini, pembaca akan merasakan penasaran untuk menggali suatu teks yang akan dibaca. Selanjutnya yaitu ada komplikasi. Pada bagian ini, penulis menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya, sehingga mencapai puncaknya. Pada bagian ini biasanya terdapat beberapa konflik permasalahan pada suatu teks. Selanjutnya yaitu ada resolusi. Pada bagian ini yaitu bagian dari permasalahan inti yang dihadapi oleh tokoh utama dan ada titik terang dari permasalahan untuk bisa diselesaikan. Kesimpulannya, konflik menurun dan dapat diselesaikan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada reorientasi. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi, akan tetapi pada tahap terakhir ini pembaca akan merasakan apa yang terkandung di dalam teks bacaannya itu. Selanjutnya yang F yaitu ada tujuan teks narasi. Tujuan sebuah teks narasi antara lain yaitu yang pertama, memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, memberikan wawasan kepada pembaca. Yang ketiga, memberikan hiburan. Dan yang keempat yaitu memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Tujuan teks cerita inspiratif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Yang kedua, menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat yang tertera dari cerita yang disampaikan. Dan yang ketiga yaitu menggugah semangat orang lain untuk melakukan sebuah aksi maupun tindakan. Yang terakhir atau yang G yaitu langkah-langkah menyusun teks narasi. Langkah menyusun teks narasi yang pertama yaitu
Cari dan tentukan terlebih dahulu tema serta amanat yang ingin disampaikan. Ini penting mengingat kelancaran membuat artikel narasi adalah pada pemahaman terhadap tema dan pesan apa yang hendak disampaikan. Jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu tema apa yang akan kalian dibuat sebagai teks narasi, sehingga teks narasi tersebut akan menceritakan mengenai kisah atau pesan yang hendak kalian capai. Yang kedua yaitu tentukan sasaran pembaca, segmen pasar, seperti apa yang akan Anda bidik untuk menjadikan pembaca tulisan Anda harus dipikirkan. Jadi tentukan sasarannya terlebih dahulu. Sasaran ini untuk anak-anak, untuk remaja, maupun untuk orang dewasa. Yang ketiga yaitu buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Kumpulan peristiwa yang akan dibuat, tulisan sebaiknya dikumpulkan dan dicatat terlebih dahulu. Ini akan memudahkan penulis mengingat alur cerita selanjutnya yang perlu ditulis. Jadi sebelum lanjut ke penulisan yang lebih dalam, alangkah baiknya kita itu membuat rancangan terlebih dahulu, rancangan gambaran step by step bagaimana kita akan menulis sebuah narasi. Yang selanjutnya yaitu rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu ada pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima yaitu buat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara mendetail untuk dijadikan sebagai pendukung cerita. Yang keenam yaitu susun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Dan yang ketujuh, memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Jadi ketika kita sudah memahami alur step by step, maka teks narasi tersebut sudah siap untuk dibukukan. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat-sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, sehingga saya bisa berbagi kepada teman-teman untuk sedikit menjelaskan mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu narasi literasi modul tema 16 untuk kelas 9 unit pertama mengenai narasi membangun pengetahuan. Sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.